Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian barataan? Setelah kemarin kita membahas film Telor Menelor di Apple Store di film iHosted, saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, kembali lagi akan membawakan film terbaru dari Nippon. Dan kali ini menceritakan tentang Telor Bom di kereta Shinkansen Jepang. Itu loh kereta peluru yang mirip kereta Wush, di mana kejadian ini tentu saja menghebohkan satu negara introvert tersebut. Film ini tentunya sangat beradrenalin yang akan membuat kalian berhenti ngedip saking serunya, apalagi Mamang Tobi yang membawakannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Bullet Train Explosion. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang konduktor kereta bernama Takaichi. Di sini, dia sedang menjelaskan tentang Shinkansen atau kereta cepat Jepang kepada murid SMA yang sedang studi tour. Tidak seperti di Indonesia, studi tour di Jepang beneran ada studinya. Singkatnya, Takaichi menjelaskan tentang sejarah Shinkansen yang menjadi kereta cepat terbaik di Asia. Selain itu, dia juga menunjukkan beberapa fitur canggihnya. Setelah itu, Takaichi bersiap untuk melakukan perjalanan kereta ditemani oleh juniornya yang bernama Fuji. Dan sebagaimana junior lainnya, Fuji tampak bersemangat karena ini adalah perjalanan pertamanya sebagai kondektur. Dalam perjalanan kali ini, kereta Shinkansen akan membawa banyak penumpang penting. Selain rombongan studi tour, ada juga anggota DPR, YouTuber, bahkan mantan napi. Kemudian kita diperkenalkan dengan koordinator ruang kendali jalur kereta yang bernama Kasagi. Di sini dia bertugas untuk memastikan kereta Shinkansen melaju di jalur yang tepat dan sampai tujuan tanpa ada kendala. Repeater tento. Joko orai. Singkat cerita, kereta pun akhirnya diberangkatkan. Di sini semua penumpang terlihat riang gembira, terutama para murid SMA yang sedang studi tour. Tapi tidak lama kemudian, kantor pusat Shinkansen mendapat telepon dari pria misterius yang mengaku telah memasang bom di kereta Shinkansen nomor 60 yang tidak lain adalah kereta yang dinaiki Takaichi. Mendengar itu, pihak Shinkansen pun auto panik. Si penelpon juga mengatakan kalau dia telah menanam bom di stasiun, tepatnya di gerbong khusus logistik sebagai pembuktian. Awalnya sih pihak Shinkansen tidak percaya, namun tiba-tiba mendengar ledakan itu, Direktur Shinkansen pun langsung menyuruh Kasagi untuk berkomunikasi langsung dengan masinis. Dari keterangan si penelpon, bom akan meledak jika kereta melaju di bawah 100 km per jam. Oleh karena itu, Kasagi harus memikirkan strategi penyelamatan penumpang tanpa harus menghentikan kereta. Bawahan Kasagi lalu memberitahu Mia Matsumoto, Mia yang merupakan masinis di Shinkansen nomor 60. Dan setelah mendengar arahan, Mia langsung mengatur kecepatan kereta. Kasagi kemudian memberitahu Takaichi untuk tetap tenang dan jangan sampai penumpang tahu tentang bom tersebut. Lalu selagi kereta melaju, Kasagi dan bawahannya berusaha mengatur jalur rel kereta. Karena Shinkansen nomor 60 tidak mungkin berhenti, maka dia harus mengganti sebagian jalurnya.
Di sisi lain, pihak Shinkansen kembali mendapat telepon dari si teroris yang intinya dia akan meledakkan bomnya jika permintaannya tidak dipenuhi, di mana permintaannya adalah uang sebesar 100 miliar yen alias 6 kali harta kekayaan Prabowo, dan semua itu harus ditransfer sebelum 24 jam. Mendengar itu, Direktur Shinkansen pun gelagapan. Waduh, 日本国民で1000億円、それだけです。一人頭立ったの約1000円の計算です。 ketika direktur sedang memikirkan cara untuk negosiasi, tiba-tiba jubir pemerintah yang bernama Sasaki datang. Dia mengatakan kalau Perdana Menteri berprinsip tidak bernegosiasi dengan teroris, yang artinya pemerintah tidak akan memberi uang dan akan mencari tahu pelakunya terlebih dahulu. Sasaki juga menyuruh Kasagi untuk memberitahu semua penumpang bahwa ada bom di kereta tersebut, yang sontak ditentang Kasagi karena bisa membahayakan para penumpang, apalagi kalau pelakunya tahu. Akan tetapi Sasaki terus memaksa, ditambah ini perintah langsung dari Perdana Menteri. Kasagi pun terpaksa menyetujuinya. Setelah itu, Takaichi yang bertugas di kereta dengan berat hati mengumumkan kabar buruk tersebut, yang tentu saja membuat penumpang langsung panik. Ya, siapa yang nggak panik? 爆発物が仕掛けられたとのことです。Di tengah kepanikan dan para penumpang yang demo, ada pria misterius memakai masker dan topi yang tetap asyik makan sushi. Tampak acuh tak acuh saat situasi semakin kacau hingga Takaichi dan Puji meminta maaf kepada penumpang. Tapi sayangnya para penumpang tidak mau mendengarkan. Di sisi lain, seorang anggota DPR bernama Kagami pun mengambil kesempatan ini untuk cari muka dengan menenangkan para penumpang. Halah. に文句を言っても仕方ないじゃありません。あんたたちみたいに地域取り乱したらどんな方でも私にとってはお客様です。救護所にいるから何でもおっしゃってください。 Bersamaan dengan itu, pemerintah mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa prioritas mereka adalah menangkap pelakunya. Tentu saja hal ini sangat miris karena pemerintah sama sekali tidak memikirkan nasib para penumpang. Dan ketika siaran langsung itu masih berjalan, tiba-tiba si teroris meretasnya dan mengganti siaran tersebut dengan rekaman pemasangan bom. Seketika para penumpang pun langsung kalang kabut. Dan masalah tidak berhenti di situ saja. Situasi semakin tegang saat Kasagi menyadari bahwa Shinkansen nomor 60 akan berpapasan dengan kereta lain yang jika tidak segera dipindahkan, maka kedua kereta itu otomatis akan bertabrakan. Alhasil, Kasagi pun mengambil resiko untuk memindahkan jalur lagi walaupun dia cuma punya waktu kurang dari 3 menit. Lalu dengan mengucapkan bismillah, Mia sang masinis pun langsung mengatur kecepatan dan... Meskipun nyerempet kereta lain, tapi Shinkansen berhasil melaju dengan aman. Ini membuktikan kalau kereta cepat Jepang memang canggih dan kuat. Di sini, Kagami kembali cari muka dengan berterima kasih kepada Takaichi yang memperlihatkan bahwa dirinya ramah dan sederhana. Sebenarnya, Kagami melakukan ini untuk menghapus gosip yang mengatakan kalau dia adalah mantan Ani-Ani. Loh, mirip caleg yang itu? Melihat Kagami yang pencitraan, salah satu penumpang yang merupakan YouTuber kelas menengah seperti saya pun melihat sebuah peluang untuk memperbesar channelnya. Pria bernama Todoroki ini langsung mengumumkan kalau dia akan membuka donasi saweria atau bagi-bagi agar bisa mengumpulkan uang 100 miliar yen. 私たちもやろうよ。インスタとかで拡散しよう。
Setelah website donasinya dibuka, para penumpang pun ikut menyebarkannya di media sosial agar seluruh warga Jepang bisa menyumbang sebelum 24 jam. Tapi pemerintah justru berniat untuk memblokirnya. Dikit-dikit blokir, karena lagi-lagi tentu saja pemerintah dengan tegas menolak untuk bernegosiasi dengan teroris. Meski begitu, keputusan ini ditentang oleh masyarakat yang ingin menyelamatkan para penumpang lewat donasi. Namun keputusan pemerintah ini sebenarnya ada dasarnya, karena pada tahun 1975 Jepang pernah mengalami aksi teror yang sama persis, di mana saat itu pelaku menanam bom di Shinkansen dan pemerintah dengan cepat berhasil menemukannya. Akan tetapi pelaku tewas sebelum ditangkap. Belajar dari pengalaman, pemerintah yakin masalah ini bisa selesai tanpa harus bernegosiasi. Di waktu yang sama, TV nasional menghubungi Todoroki untuk menjelaskan tentang donasinya. Melihat itu, Kagami pun kesal karena semua pencitraannya gagal gara-gara kalah pamor dari Todoroki. Namun, Todoroki justru ingin mengajaknya untuk bekerja sama demi keuntungan masing-masing. Tidak hanya Todoroki, di kereta itu juga ada 2 YouTuber lain yang sama capernya. Kali ini mereka memprovokasi si pria mencurigakan yang ternyata seorang mantan napi yang kita sebut saja dia Goto. Goto pernah terlibat dalam kecelakaan helikopter beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini 2 YouTuber itu main hakim sendiri dengan menghajarnya di depan semua penumpang sambil direkam. Karena tidak tahan lagi, Goto pun memohon kepada siapapun untuk menekan tombol SOS agar masinis menghentikan keretanya. Sontak para penumpang panik karena jika kereta berhenti maka bom akan otomatis meledak. Tapi di waktu yang bersamaan, seorang murid SMA bernama Yuzuki malah menekan tombol tersebut. Lah, untung saja Takaichi langsung memberitahu Mia untuk terus menjalankan keretanya. Setelah itu, dia membawa Goto ke ruang medis untuk dirawat. Melihat tindakan Takaichi, Fuji pun bertanya-tanya kenapa dia mau menolong orang jahat seperti Goto. Takaichi pun menjawab dengan tegas bahwa tugasnya sebagai kondektur adalah melayani dan melindungi penumpang tanpa melihat latar belakang mereka. Lagi pula, Goto sudah menjalani hukumannya di penjara. Tidak lama kemudian, Yuzuki menemui Takaichi untuk memberikan buku catatannya yang terjatuh. Selain itu, murid SMA ini juga menanyakan hal yang sama seperti Fuji, kenapa Takaichi mau menyelamatkan Goto. Dan tentu saja Takaichi pun memberikan jawaban yang sama. Dia juga mengatakan bahwa kesempatan kedua itu selalu ada dan dunia tidak akan kehabisan orang baik. Bersamaan dengan itu, Kasagi dan manajer teknis Shinkansen sedang melakukan simulasi di mana mereka berniat mengevakuasi para penumpang dengan memisahkan gerbong kepala dengan gerbong tengah dan belakang. Karena setelah diselidiki, ternyata bom yang dipasang hanya ada di gerbong kepala dan gerbong paling belakang. Tanpa membuang-buang waktu, dia pun segera menghubungi Taikichi untuk di-briefing. Kemudian Takaichi juga meminta bantuan kepada penumpang yang memiliki keahlian di bidang listrik karena untuk memisahkan gerbong mereka butuh tambahan teknisi listrik. Di lain pihak, Fuji juga mengarahkan penumpang untuk bersiap pindah gerbong. Lalu setelah semuanya siap, para petugas pun memproses pemisahan gerbong.
外してください。気をつけてください、篠原さん。動作していません。解決時セットしてください。連結解除。Setelah memisahkan gerbong, Kasagi memberi instruksi untuk memindahkan para penumpang ke kereta evakuasi. Karena setelah dipertimbangkan, pihak Shinkansen curiga ada bom lain di dalam gerbong. Dalam pemindahan ini, Takaichi mendahulukan perempuan, anak-anak, dan lansia. Tapi yang namanya manusia serakah, ada aja yang pengennya nyerobot antrian. Setelah semua penumpang aman, Kagami si DPR diberitahu oleh asistennya bahwa elektabilitasnya naik dan dia pasti akan terpilih lagi di pemilu mendatang. Ternyata pencitraannya naik kereta dan sok jadi pahlawan itu berhasil. Di sisi lain, Goto justru mengamuk dan ingin balas dendam kepada dua YouTuber yang telah menghajarnya. Ketika petugas berusaha menahan Takaichi di gerbong yang ada bomnya, ternyata Yuzuki juga belum pindah gerbong. Alhasil, sang guru pun mencarinya dan Kagami yang masih pengen caper ikut-ikutan ke gerbong lama. Di sisi lain, Todoroki disarankan ikut membantu karena dia sudah dianggap sebagai pria pemberani. Dan untuk menjaga reputasi serta subscribernya, Todoroki pun terpaksa mengikuti Kagami. Sesampainya di gerbong tengah, Kagami melihat Goto yang masih tantrum. Dia pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau dia percaya bahwa Goto sudah menjadi orang baik karena menurutnya selalu ada kesempatan untuk berubah. Di sini Kagami benar-benar terlihat tulus karena dia juga punya masa lalu yang kelam seperti Goto. Dan setelah mendengar kata-kata Kagami, Goto pun merasa tersentuh dan akhirnya berhenti mengamuk. Tapi saat mereka akan kembali ke kereta evakuasi, tiba-tiba ATC か。なんであんたがいんのよ。何聞いてです。Sialnya, gerbong tengah dan kereta evakuasi terpisah karena jembatannya rusak tidak kuat menahan beban hidup. Dan gara-gara ini, Fuji tertusuk besi penyambung gerbong. Akhirnya, menyisakan 9 orang termasuk kru yang mau tidak mau harus menunggu tim penyelamat lagi. Mengetahui hal tersebut, Sasaki terlihat sangat frustasi. Oleh sebab itu, dia menyuruh Kasagi untuk mengirim kereta evakuasi lagi. Tapi ternyata hal itu mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Sedangkan kereta itu harus melaju terus agar bomnya tidak meledak. Apalagi tujuan akhirnya adalah stasiun Tokyo yang merupakan jantungnya Jepang. Di dalam kereta, Takaichi dan para penumpang yang tersisa berusaha mencari jalan keluar. Namun di saat yang bersamaan, Sasaki tiba-tiba menyuruh Kasagi untuk menghentikan keretanya sebelum mencapai Tokyo. Atau dengan kata lain, negara tidak punya pilihan lain selain mengorbankan 9 orang di dalam kereta tersebut. Mendengar itu, Kasagi pun marah besar. しかし新幹線には何百万人という国民の生活が目の前のニュースが聞けて何やってんだ
Namun di tengah keributan itu, Takaichi tiba-tiba menghubungi Kasagi. Dia memberi sebuah solusi untuk memindahkan jalur kereta agar menjauh dari stasiun Tokyo. Mendengar itu, Kasagi dan bawahannya pun membungkuk dan memohon kepada Sasaki selaku perwakilan pemerintah untuk mengizinkan pemindahan jalur. Sasaki yang masih punya hati nurani pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Yuzuki terlihat sedang menghubungi ayahnya yang ternyata adalah mantan polisi yang dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membunuh pelaku pengeboman Shinkansen pada tahun 1975. Dan menurut sang ayah, kejadian teror yang dialami oleh Yuzuki sekarang pasti ulah dari keluarga teroris yang ingin balas dendam kepadanya. Namun, nada bicara Yuzuki tiba-tiba berubah jadi kasar. Lalu dengan santainya dia mengatakan bahwa pelaku yang memasang bom di kereta itu adalah dirinya sendiri. Loh, sama seperti saya, ayahnya juga kaget dan tidak percaya dengan pengakuan Yuzuki. Lagi pula dia masih SMA dan tidak mungkin bisa merakit bom sendiri. Tapi Yuzuki mengatakan bahwa dia tidak hanya memasang bom di kereta, dia juga telah memasangnya di rumah. Yuzuki melakukan semua itu karena ingin balas dendam kepada ayahnya yang semena-mena pada dirinya dan mendiang ibunya. Dia kemudian menyuruh ayahnya untuk melihat lemari di belakangnya. Dan ketika dibuka, setelah memastikan ayahnya mati dalam ledakan, Yuzuki tersenyum lega karena akhirnya sang ibu bisa beristirahat dengan tenang di atas sana. Dia lalu menghampiri 8 orang lainnya dengan wajah datar, kemudian menelpon pihak Shinkansen di depan mereka semua. Dan disinilah dia akhirnya mengaku sebagai pelaku. Mendengar itu, semua orang pun terkejut bukan main. Bagaimana bisa seorang gadis belasan tahun melakukan teror semengerikan itu? Dan anehnya, kenapa dia memasang bom di kereta yang dia naiki sendiri? Yuzuki juga mengatakan kalau dia sebenarnya tidak ingin uang. Semua itu hanyalah distraksi yang tidak penting. Sebelum menutup telepon, Yuzuki meminta permintaan yang sebenarnya, yaitu dia ingin dibunuh. Karena ternyata bomnya telah terhubung dengan jantung buatan di dalam tubuhnya. Dan jika dia mati, maka bomnya juga akan mati. Melihat muridnya sebagai pelaku, Bu Guru pun syok berat sebab dia selalu melihat Yuzuki sebagai anak yang baik dan pintar. Sementara itu, penumpang lain merasa bimbang. Di satu sisi mereka ingin selamat, tapi di sisi lain mereka tidak tega membunuh Yuzuki. Meskipun situasi semakin tidak terkendali, pihak Shinkansen tetap berusaha menyelamatkan penumpang yang tersisa. Dan karena jalurnya tidak bisa dipindahkan secara otomatis, mereka pun harus melakukannya secara manual. Di dalam kereta, Takaichi menenangkan para penumpang dan berkata bahwa jalur sedang dipindahkan. Tapi Goto tiba-tiba menawarkan diri untuk membunuh Yuzuki. Lagi pula, dia sudah dicap jahat dan banyak dosanya. Jadi, kalau tidak ada yang mau, maka dia yang akan melakukannya. Todoroki pun setuju dengan usulan tersebut. Namun, ditentang oleh asisten Kagami dan mereka berdua pun adu bacot. Di tengah ketegangan yang terjadi, polisi mulai menyelidiki Yuzuki dan keluarganya. Dan menurut informasi dari rumah sakit, Yuzuki mengidap penyakit jantung parah sehingga harus dibantu oleh alat monitor jantung dan juga jantung buatan. Selain itu, polisi juga mengungkapkan kalau Yuzuki membunuh ayahnya karena balas dendam. Sebab ayahnya adalah orang yang sangat kasar.
Tidak hanya kasar, ayah Yuzuki juga terlibat dalam konspirasi pemerintah pada kasus pengeboman tahun 75. Saat itu pelaku sebenarnya meledakkan diri bukan ditembak oleh ayah Yuzuki, tapi karena pemerintah takut dianggap tidak becus, akhirnya mereka membuat berita hoaks yang menjadikan ayah Yuzuki sebagai pahlawan. Dengan begitu, nama institusi polisi dan pemerintah juga ikut harum. Di waktu yang sama, Bu Guru menghampiri Yuzuki dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Tapi dengan santai, Yuzuki malah minta dibunuh karena dia sudah muak dengan dunia ini. Selama hidup, Yuzuki selalu mendapatkan perlakuan tidak adil. Tidak hanya ayahnya, guru dan teman-teman di sekolah juga sering menganggapnya aneh. Bagi dia, selama ini teman-temannya cuman baik di depan, padahal sering gosipin di belakang. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengebom kereta Shinkansen. Sebab dalam perjalanan ini ada banyak orang yang layak mati. Mulai dari teman-temannya, politisi, tukang pencitraan, YouTuber caper, hingga mantan napi. Mendengar itu, Bu Guru pun tidak bisa berhenti menangis. Di lain pihak, kepolisian akhirnya menemukan petunjuk dari akun Instagram milik Yuzuki. Dalam postingannya, Yuzuki sudah memberi tanda-tanda bahwa dia akan melakukan pembantaian. Dari akun ini juga polisi menemukan sebuah akun mencurigakan yang selalu berinteraksi dengan Yuzuki. Dan setelah diretas, rupanya akun itu milik om-om 50 tahun bernama Koga yang bekerja sebagai ahli peledak di perusahaan teknologi. Dia mendekati Yuzuki dan menawarkan bom rakitannya. Tanpa buang waktu, para polisi pun langsung menggerebek om-om itu. Koga Masatoshi-san irasshaimasu ka? Sementara itu, kondisi Fuji semakin kritis karena kehilangan banyak darah, dan Takaichi pun mulai putus asa untuk menyelamatkan nyawa rekannya. Oleh karena itu, dia memohon kepada Yuzuki untuk mematikan bomnya. Akan tetapi, Yuzuki tetap kekeh dan meminta Takaichi untuk membunuhnya saja agar penumpang lain bisa selamat karena itu adalah tugas kondektur. Mendengar perkataan itu, Takaichi pun merasa bimbang. Di waktu yang semakin sempit, pihak Shinkansen justru mendapatkan kabar buruk dari pemerintah, di mana mereka menyuruh Kasagi untuk menghentikan pemindahan jalur karena bisa membahayakan kereta lain. Dengan kata lain, pemerintah lebih baik mengorbankan 9 orang untuk menyelamatkan ratusan penumpang di kereta lain. Dengan pasrah, Sasaki pun membungkuk dan minta maaf di depan semua pegawai Shinkansen. Dan di titik ini, semua orang hanya bisa pasrah dan menangis. Setelah mendengar kabar itu, Takaichi pun sadar kalau satu-satunya solusi adalah membunuh Yuzuki. Dan sebagai penanggung jawab di kereta itu, dia pun akan melakukannya dengan tangan sendiri. Dengan berat hati, Takaichi harus melakukan ini demi keselamatan semua orang. Tapi ketika Yuzuki hampir tewas, Takaichi tiba-tiba melepaskan tangannya dan memeluk gadis itu. Seumur hidupnya, Yuzuki tidak pernah dipeluk oleh siapapun. Dia tidak pernah merasakan kepedulian yang tulus. Namun kali ini, sebuah pelukan dari Takaichi benar-benar menyentuh hatinya. Di sisi lain, Koga terlihat sedang diinterogasi oleh kepolisian, dan di sini terungkap kalau dia adalah anak kandung dari pelaku pengeboman tahun 1975, dan dia melakukan ini semua untuk balas dendam kepada ayah Yuzuki dan juga pemerintah atas kematian bapaknya.
Selain itu, dia juga mengaku kasihan kepada Yuzuki yang selalu disiksa oleh ayahnya. Bahkan menurut Koga, ayah Yuzuki tidak pernah menganggap gadis itu karena dia ingin anak laki-laki. Kemudian Koga juga berkata kalau kereta Shinkansen adalah simbol kebenciannya kepada pemerintah dan simbol kebencian Yuzuki kepada ayahnya. Waktu demi waktu pun berlalu dan mereka cuma punya waktu kurang dari 1 jam sebelum bomnya meledak. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba terlintas sebuah ide di kepala Kasagi, di mana dia akan memindahkan 9 orang di kereta ke gerbong yang aman dari bom, lalu memisahkan gerbong tersebut. Dan untuk menghindari ledakan yang besar di dekat pemukiman, dia akan meledakkannya di area yang sepi. Sementara itu, untuk menghentikan gerbong yang terpisah, dia akan menggunakan ribuan tangki air agar bisa menahan lajunya. Untung saja Sasaki berhasil membujuk pemerintah untuk ikut serta dalam penyelamatan ini. Setelahnya, Takaichi meminta semua penumpang membuat bantalan empuk dari benda-benda sekitar untuk mencegah benturan saat gerbong tersebut dipisahkan dari gerbong kepala. Di saat yang lain membuat bantalan, Takaichi meminta Mia untuk menyalakan kendali otomatis. Karena dengan begitu, Mia bisa bergabung dengan penumpang. Tapi karena sudah memegang tuas selama belasan jam non-stop, tangan Mia kesemutan sehingga sulit melepaskan tangannya dari kemudi. Dan akhirnya Takaichi pun melepaskannya. Sementara itu, tim medis telah disiapkan di tempat pemberhentian dan kru stasiun mulai menyiapkan ribuan tangki air untuk menahan laju kereta. Proses penyelamatan ini rupanya disiarkan secara langsung dan semua orang bisa menyaksikannya. Di sini, para warga dan penumpang yang sudah selamat mendoakan 9 orang yang masih ada di kereta. Di dalam gerbong, Bu Guru memasangkan sabuk pengaman agar Yuzuki bisa selamat. Singkat cerita, setelah semua persiapan dilakukan, penyelamatan pun dimulai. Berkat penyelamatan tersebut, 9 orang itu pun akhirnya selamat dari ledakan. Takaichi dan para penumpang pun dilarikan ke tim medis, terutama Fuji yang membutuhkan pertolongan secepatnya. Sementara itu, Yuzuki diserahkan ke polisi untuk diinterogasi. Di dalam mobil, kepala polisi berusaha menyadarkan Yuzuki bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Koga demi balas dendam kepada pemerintah. Selain itu, polisi tersebut juga memperlihatkan website donasi milik Todoroki yang kini sudah mencapai 100 miliar yen. Artinya, masih ada banyak orang baik di luar sana yang peduli kepada sesama. Dan kebencian Yuzuki kepada dunia ini hanyalah manipulasi dari Koga. Meskipun hidupnya sulit, bukan berarti tidak ada yang peduli kepadanya. Dan dia tidak seharusnya menyakiti orang yang tidak menyakitinya. Di titik ini, Yuzuki pun menyadari bahwa perkataan Takaichi selama ini memang benar. Dan sedikit demi sedikit, dia mulai menyesali perbuatannya.
Di akhir film, Takaichi, para penumpang dan petugas Shinkansen merasa bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk hidup, dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita belajar bahwa yang hidupnya sengsara bukan cuman kita. Orang lain juga punya masalahnya masing-masing. Jadi jangan merasa paling menderita. Oke, segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.